Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1910 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Demikian firman Tuhan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian, dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah, menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian buluh dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun.' Tetapi Elia menjawab mereka, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu
naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, konteksnya ketika Ahazia anak Ahab menjadi raja di Israel sebagai pengganti Ahab. Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup seperti kelakuan Ahab. Ahab ini kan beribadah kepada Baal dan sujud kepada Baal itu. Dan itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Ketika saudara tidak beribadah, tidak memuji, tidak menyembah Tuhan, lebih mementingkan pekerjaan untuk kejar target, bonus, lebih mementingkan untuk shopping, jalan-jalan, pesta. Saudara dengar ini baik-baik. Itu menyakiti hati Tuhan. Bertobat sebelum murka Tuhan menghampiri saudara. Bertobat saudara. Amin. Banyak orang waktu sehat, kuat, kaya tidak cari Tuhan. Tapi kalau mereka sudah sakit, bangkrut, pertanyaan saya, siapa yang mereka cari? Apakah teman mereka? Keluarga mereka? Tidak. Pasti siapa? Pasti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi apa saudara tidak malu kepada Tuhan? Waktu sehat, kaya, jaya, saudara tidak pernah cari Tuhan. Tapi saat saudara jatuh, sakit, bangkrut, baru mau cari Tuhan. Apa saudara tidak malu? Saudara bertobat. Amin. Kembali ke Ahazia. Ketika dia sakit, Raja Ahazia mengirim utusan untuk pergi meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit ini? Karena Ahazia tidak mendapat jawaban dari Baal Zebub, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia untuk Raja Ahazia ketika Nabi Elia bertemu dengan para utusan-utusan raja yang hendak pergi ke Ekron itu untuk meminta petunjuk Baal. Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan para utusan itu langsung kembali ke istana. Dan mereka memberi kabar bahwa ada firman Tuhan buat Ahazia. Lihat apa kata firman Tuhan untuk Ahazia. Lihat ayat 4. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya kabar buruk. Karena ini kabar kematian. Tapi itulah yang harus Nabi Elia sampaikan. Karena apa? Karena itu firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu yang harus kita sampaikan, itu harus kita sampaikan tepat seperti apa yang kita dengarkan dari Tuhan, dari apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita sampaikan, itu yang harus kita sampaikan. Jangan dipotong-potong firman. Jangan diperkosa firman Tuhan. Saudara mau paksa sesuai dengan kehendak saudara, supaya firman itu setuju dengan saudara. Saudara itu memperkosa firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan sudah taruh kepada kita, di dalam hati kita, itu yang harus kita beritakan.
itu harus kita sampaikan. Baik itu penerimanya, pendengarnya mau menerima atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang terpenting sebagai hamba Tuhan, kita sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita lihat dulu Ahazia, nanti sebentar kita lihat Nabi Elianya. Mari kita lihat dulu Ahazia. Kenapa Ahazia sakit? Karena Ahazia menyakiti hati Tuhan. Bukan berarti saya berkata, semua orang sakit karena menyakiti hati Tuhan. Ini konteks Ahazia. Tidak selamanya orang yang sakit karena menyakiti hati Tuhan. Tidak selamanya seperti itu. Dalam Yohanes 11 ayat 4 berkata begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa tidak semua sakit penyakit itu disebabkan karena dosa. Tidak semua sakit penyakit itu karena ulah dari orang itu yang menyakiti hati Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca dalam Yohanes 11 ayat 4, itu bicara tentang sakit yang diderita oleh Lazarus untuk menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Amin. Jadi ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan beberapa orang alami bukan karena dosa dia lakukan di masa lalu atau bukan karena dia telah menyakiti hati Tuhan, tapi bisa saja karena melalui sakit penyakit yang dia derita itu untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita kembali kepada Raja Ahazia. Sakit yang Ahazia alami karena dosa, karena Ahazia menyakiti hati Tuhan. Makanya tidak ada lagi obat buat Ahazia selain kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sedang ada dalam pergumulan sakit, saudara lihat diri saudara. Apakah ini karena dosa saudara? Kalau itu karena dosa, bertobat saudara, supaya ada pemulihan kesembuhan. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara terima dengan ucapan syukur. Bersyukur. Karena melalui sakit penyakit yang saudara derita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau Tuhan hendak mempermuliakan saudara, maka orang-orang di sekitar saudara yang tadinya tidak percaya mujizat, mereka akan melihat mujizat melalui sakit yang saudara derita, saudara sembuh, dan banyak orang akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar kenapa Ahazia sakit. Ahazia sakit karena apa? Karena menyakiti hati Tuhan. Dan sekarang kita belajar dari Nabi Elia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nabi Elia sebagai hamba Tuhan, saya menangkap yang pertama. Nabi Elia intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang intim, dekat, lekat, erat dengan Tuhan, pasti dia peka pada suara Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 3, di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia dalam posisi pada saat itu dia sedang tidur. Makanya firman Tuhan datang, malaikat Tuhan membangunkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Elia sangat peka pada suara Tuhan itu karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana saudara mau mendengarkan suara Tuhan kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan? Hari Minggu saudara bukannya dekat datang beribadah, malah semakin menjauh. Tiba-tiba bikin acara dadakan
untuk menghindar ibadah dan lain sebagainya. Bagaimana saudara mau peka pada suara Tuhan kalau saudara sendiri menjauh dari hadirat Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan peka pada suara Tuhan. Di saat kita berkendara, kita akan peka pada suara Tuhan. Sehingga kita dalam mengambil keputusan, kita bijaksana. Karena apa saudara? Karena kita di bawah pimpinan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita dapat peka mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, Nabi Elia sebagai hamba Tuhan yang taat pada perintah Tuhan. Saudara lihat ayat 4 di sana. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu konteksnya bahwa yang berhadapan dengan Nabi Elia adalah utusan-utusan raja. Apa yang dia katakan kepada mereka itu bisa berakibat fatal, saudara. Kalau mereka tidak menerima, mereka orang-orang loyalis dari raja, Elia ini bisa dibunuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Nabi Elia taat pada perintah Tuhan walaupun itu sangat beresiko. Nyawanya bisa terancam. Karena yang dia hendak katakan sampaikan itu kepada Raja Ahazia yang dikenal melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang kelakuannya sama seperti Ahab ayahnya. Saudara, Elia tahu bahwa apa yang dia mau katakan ini sangat berisiko. Tapi Elia memilih taat pada firman. Amin. Dia tetap taat menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita seperti Elia yang lebih taat pada firman Tuhan. Jangan takut pada manusia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang untuk mentaati firman Tuhan di zaman ini orang bilang kolot, saudara. Ketinggalan zaman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Kalau dulu saudara LGBT itu hal yang tabu. Tapi saudara lihat sekarang ini. Sudah terang-terangan. Orang sepertinya sekarang kalau hidup kudus itu ya kolot, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kalau mau lakukan firman Tuhan, orang bilang sok suci. Saudara, lihat. Perkembangan zaman yang luar biasa saat ini terjadi. Membuat orang banyak sekali memberontak kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada manusia. Amin. Saudara, dari Nabi Elia kita belajar. Dia nggak takut, walaupun apa yang dia sampaikan itu sangat beresiko pada dirinya. Tapi dia nggak takut selama itu menyampaikan perintah Tuhan. Saudara juga harus seperti itu. Jangan takut. Selama itu firman Tuhan, lakukan. Jangan takut. Saudara ditolak, tidak diterima, saudara dikucilkan, jangan takut. Selama saudara taat pada firman Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara, Nabi Elia sebagai hamba Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Saudara perhatikan ayat 10, ayat 12 di sana dikatakan begini. Saya baca satu ayat saja. Ayat 10 dan ayat 12 itu ya mirip. Ayat 12. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Sudah perhatikan, seorang hamba Tuhan seperti Elia, perkataannya itu penuh kuasa. Dan saya percaya saudara, kita orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan, perkataan kita penuh dengan kuasa. Amin. Saya percaya saudara,
ketika kita percaya kepada Tuhan, kita kan diberi kuasa. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Amin. Saudara, gunakan mulut saudara untuk bernubuat hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan iman. Amin. Jangan melemahkan iman saudara-saudara yang sedang ada dalam persoalan pergumulan, saudara tambah melemahkan mereka. Saudara, perkataan saudara penuh kuasa. Gunakan mulut saudara untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk memotivasi iman saudara-saudara seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17a, coba saudara lihat. Firman Tuhan berkata, maka matilah raja sesuai dengan apa? Firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Amin. Saudara, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, perkataan kita ini punya kuasa. Haleluya. Saudara, banyak sekarang ini hamba Tuhan sudah mulai kehilangan kuasa. Kenapa terjadi? Karena tidak lagi murni menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang dia cari adalah keuntungan pribadi. Makanya dia mulai membelok-belokkan firman Tuhan. Mulai dia mencocok-cocok logi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang mulai kompromi dengan dunia. Hamba Tuhan tidak lagi ada prinsip dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara hamba Tuhan. Saudara nabi Tuhan. Saudara sama seperti Nabi Elia. Perkataan saudara penuh kuasa. Jadi jangan membuat perkataanmu hambar. Tapi biarlah tetap menjadi garam. Berdampak. Karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Perkataan kita akan memiliki kuasa yang luar biasa kalau yang kita sampaikan apa? Firman Tuhan. Amin. Makanya saudara sampaikan firman Tuhan. Maka kuasa Tuhan bekerja. Tuhan memerintahkan kan? Pergilah, beritakanlah Injil, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Maka kuasa ini akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan firman, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita akan mengandung kuasa yang luar biasa kalau yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar saudara, dari Ahazia kita belajar kenapa Ahazia sakit. Karena dia menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sakit, karena saudara tadinya hidup dalam dosa, bertobat. Supaya Tuhan pulihkan saudara. Supaya Tuhan sembuhkan saudara. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Di saat saudara merendahkan hati, saudara bertobat, Tuhan sembuhkan saudara. Amin. Kalau saat ini saudara melihat, saya tidak buat dosa, tetapi saya mengalami sakit. Saudara, bisa saja sakit yang saudara derita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kedua kita belajar dari Elia. Elia seorang yang peka pada suara Tuhan karena dia intim, dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua dari Elia, Elia mentaati perintah Tuhan walaupun itu sangat beresiko atas keselamatan dirinya. Dan yang ketiga, kita belajar dari Elia sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Saya berdoa, saudara semua seperti Elia. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati buat mereka beruntung berhasil. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.